Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Husna Azahra dari program studi S1 Pendidikan IPS kelas 2019A Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 19041344030. Di sini saya akan melaksanakan tugas pembuatan video mengenai inti pembelajaran dan meneruskan dari video kemarin, yakni pembuka dan pembelajaran dari mata kuliah keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro. Untuk lebih lengkapnya silakan cek video selanjutnya. Salam Historia. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Baik, untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum itu silakan dibuka dulu buku paketnya di halaman 223. Nah, bagi anak-anak yang belum mungkin bukunya ketinggalan atau apa, bisa bergabung dengan teman di sebelahnya ya. Untuk minggu depan silahkan dibawa bukunya, dan bagi yang tidak membawa buku nanti akan dikenai hukuman oleh ibu sendiri. Baik, yang pertama di sini ada sebuah peta tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan dibaca dahulu. Ibu tunggu karena ini sedikit ya, jadi 1 menit cukup lah. Sudah dibaca bukunya. Baik, sebelumnya di sini kan sebelum masuk ke materinya, Hindu-Buddha itu sendiri dibagi menjadi 4 kasta atau biasa didengar dengan stratifikasi sosial dalam agama Hindu-Buddha. Nah, itu dibagi 4 kasta ya. Nah, karena yang pertama ada Brahmana, ada Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, Brahmana ini itu biasanya pendeta, tokoh agama, pemuka agama di dalam agama Hindu dan dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Untuk selanjutnya ada Ksatria. Ksatria ini tentang prajurit India. Selanjutnya ada Waisya, yakni para pedagang, dan selanjutnya ada Sudra, yakni buruh. Nah, setelah itu kita akan bahas karena berkesinambungan antara stratifikasi sosial dengan teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Ya, ini teorinya juga ada 4. Yang pertama ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Maaf, ini belum ibu tuliskan di sini. Jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya teori Brahmana itu sendiri memiliki arti atau memiliki deskripsi sebagai penyebar agama Hindu-Buddha di Nusantara adalah pendeta atau kaum Brahmana ini, atau kaum tertinggi atau kasta tertinggi di agama Hindu dan Buddha ini. Nah, faktor pendukungnya mengenai teori Brahmana ini yaitu para pendetalah yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, dan menjadi tugas para pendeta untuk menyebarkan ajaran agama. Jadi tugasnya Brahmana ini untuk mengajarkan agama Hindu dan Buddha. Tapi ada faktor yang melemahkan teori ini, yaitu dalam tradisi Hindu-Buddha para Brahmana pantang menyeberang lautan dan mereka tidak boleh keluar dari negaranya. Untuk selanjutnya yakni ada teori Ksatria. Teori Ksatria ini dapat dideskripsikan sebagai penyebar agama Hindu-Buddha di Nusantara, yakni para Ksatria atau prajurit India. Nah, faktor pendukungnya diduga para prajurit melarikan diri dari India dan
mendirikan kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemudian mereka membangun koloni yang kemudian menjadi sebuah kerajaan di Indonesia. Nah, kerajaan di Indonesia ada banyak ya. Nah, tapi ada faktor yang melemahkan juga nih, yakni tidak adanya bukti yang kuat tentang kependudukan di Indonesia yang bertujuan untuk menyebarkan agama dan tidak menguasai bahasa Sanskerta dan bahasa Palawa atau huruf Palawa. Terus selanjutnya yakni ada teori Waisak. Nah, dideskripsikan teori ini yakni penyebar agama Hindu-Buddha di Nusantara merupakan para pedagang. Didukung oleh pada abad kelima sudah ada jalur perdagangan dari India, Cina, dan diperkirakan mereka singgah di Nusantara dan banyak sumber daya alam di Nusantara yang menarik untuk diperdagangkan. Tapi ada juga nih faktor yang melemahkan di teori Waisak ini, yakni para pedagang dianggap tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Jadi itu sangat penting ya, karena itu bahasa Nusantara pada saat zaman itu. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Dideskripsikan, mohon maaf ini belum ada ya, dideskripsikan bahwa penyebar agama Hindu dan Buddha di Nusantara dibawa oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, hal ini didukung oleh kaum terpelajar yang mempunyai semangat belajar di India dan membawa pengaruh ajaran Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Dan juga dilemahkan oleh diperkirakan kondisi Indonesia pada saat itu masih sangat pasif sehingga memungkinkan kecil mereka belajar agama ke India. Nah, dari 4 teori itu mungkin Ibu akan kasih tugas ya, silahkan dianalisis dari 4 teori yang telah Ibu sebutkan tadi dan telah ada di buku ini, untuk dianalisis yang lebih cocok yang mana sih untuk sebagai teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya di halaman 226. Nah, ini sudah ada ya soalnya, tugasnya di halaman 226 yang atas, yang aktivitas kelompok. Dibuat kelompok ya, 3-4 orang, terus harus mengamati teori-teori yang sudah Ibu jelaskan, boleh dicari lewat Google atau YouTube dan lain sebagainya. Terus didiskusikan teori mana yang menurut pendapat kelompok kalian paling kuat tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian minggu depan kita presentasi. Selanjutnya yakni pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia itu membawa pengaruh. Nah, perubahan itu tampak di berbagai bidang nih yang sudah Ibu tulis di bawah. Ini ada bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan kebudayaan. Bidang pemerintahnya itu seperti munculnya raja-raja, kedudukan kepala suku yang digantikan oleh raja. Kemudian yang di bidang sosial itu adanya golongan Brahmana, kesatria atau kesatria bangsawan atau bangsawan, yaitu terus kemudian ada Waisya dan ada Sudra. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi itu terdapat banyaknya persediaan ya, menambah persediaan makanan dan minuman, kemudian menjual dan memberi barang dagangan, dan menjadi pusat-pusat perdagangan yang kemudian berkembang di setiap kerajaan masing-masing. Selanjutnya ada di bidang agama itu sendiri, yaitu munculnya agama Hindu-Buddha. Nah, dulu kan Indonesia menganut sistem belum mengenal adanya agama. Jadi sekarang sudah berkembang menjadi agama, sudah memiliki agama dan berkembang menjadi agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Untuk selanjutnya ada bidang kebudayaan. Nah, di bidang kebudayaan ini tuh ada 3 ya. Kalau di buku yang sudah dibuka itu ada 3. Dibuka halaman 228. Itu ada seni bangunan, seni rupa, dan sastra. Nah, kalau seni bangunan tuh bisa dilihat ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus habis itu ada Yupa dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu contoh ya, dilihat di gambar itu ilustrasi Punden Berundak. Untuk selanjutnya yaitu seni rupa dan seni ukir. Itu contohnya kalau kalian dulu udah pernah ke contoh ya ke Candi Borobudur, kalian kan pernah di dindingnya tuh kan ada ukiran-ukirannya. Nah, itu termasuk
pengaruh daripada masuknya Hindu Buddha di salah satu bidang seni rupa, seni pahat gitu, dan seni ukir. Dan yang terakhir ada sastra dan aksara, yaitu contohnya karya sastranya itu ada Mahabharata, Ramayana. Nah, kalau mau tahu cerita tentang Mahabharata, tentang lebih enak, lebih enjoy dan lebih mudah dipahami, kalian bisa nonton, ada kok acara kalau nggak salah Antv ya, judulnya Mahabharata. Nah itu bisa dilihat, itu mempunyai sifat banyak dari sifat baik, sifat buruk, dan itu dapat dipelajari dari dari film itu ya. Terus kemudian ada tokohnya yang khas, kalian tahu yang khas dari Indonesia tuh ada Semar, ada Gareng, Bagong, dan Petruk. Mungkin itu aja yang dapat Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan?